Mengapa Uranus begitu menantang untuk dicapai? Dianggap sebagai planet yang paling aneh, Uranus menonjol karena kemiringannya yang ekstrem. Salah satu kutubnya secara permanen menghadap matahari, sementara kutub lainnya tetap dalam kegelapan abadi. Karakteristik unik ini menjadikannya tidak hanya sebagai salah satu dunia yang paling penuh teka-teki, tetapi juga salah satu yang paling sedikit dipelajari. Apa yang menjelaskan kurangnya investasi kita dalam eksplorasi raksasa ini? Mari kita pahami lebih baik. Planet ketujuh dari matahari, Uranus menempati posisi ketiga dalam ukuran dan keempat dalam massa di tata surya. Sebagai raksasa gas, atmosfernya yang padat membuat kehadiran manusia di permukaan tidak mungkin. Selama beberapa dekade, agensi antariksa seperti NASA telah meluncurkan berbagai wahana untuk menyelidiki tetangga kosmik kita. Namun ketika misi baru direncanakan, Uranus seringkali tidak masuk dalam rencana, diabaikan bahkan lebih dari saudaranya Neptunus. Voyager 2 pada tahun 1986 adalah satu-satunya pesawat yang mendekati dunia jauh ini, dan itu pun hanya dalam terbang lintas singkat untuk mendapatkan kecepatan. Apa yang menjelaskan kurangnya minat ini? Apakah jarak astronomis yang menjadi penghalang, atau komunitas ilmiah menganggapnya tidak banyak menawarkan? Meskipun reputasinya yang membosankan dan jumlah misi yang terbatas, Uranus menyimpan rahasia yang menarik. Jauh dari monoton, Uranus adalah salah satu planet yang paling menarik. Dengan volume 60 kali lebih besar dari Bumi, kolosus ini terbentuk dari campuran gas beracun yang padat. Komposisi kimianya mendekati Neptunus, membedakan keduanya dari raksasa gas lainnya, Jupiter dan Saturnus. Keunikan ini membuat astronom menciptakan kategori khusus untuk dunia ini, raksasa es. Komposisi atmosfer Uranus memiliki kemiripan dengan Jupiter dan Saturnus, didominasi oleh hidrogen dan helium, tetapi menonjol karena konsentrasi yang lebih tinggi dari senyawa es seperti air, amonia, dan metana, serta jejak hidrokarbon. Pemegang gelar atmosfer terdingin di tata surya, planet ini mencatat suhu yang bisa turun hingga 49 Kelvin, 224 derajat Celcius. Struktur kabutnya menampilkan organisasi kompleks dalam lapisan. Awan bagian bawah kemungkinan terdiri dari air, sementara awan bagian atas terbentuk dari metana. Inti planet di sisi lain, sebagian besar terdiri dari es dan material batuan. Seperti semua raksasa gas, Uranus tidak memiliki permukaan padat yang jelas. Tidak ada batas yang tegas, hanya transisi bertahap antara gas dan cairan yang secara perlahan menyatu menuju inti. Namun yang membuat Uranus benar-benar unik adalah kemiringannya yang ekstrim. Sumbu rotasinya membentuk sudut 97 derajat terhadap bidang orbital, menempatkannya hampir miring. Susunan aneh ini menghasilkan pola musiman yang sangat berbeda dari planet lain. Sementara dunia lain berputar, seperti gasing yang sedikit miring, Uranus berotasi seperti bola yang menggelinding. Selama solstice, salah satu kutubnya terus-menerus disinari matahari, sementara yang lainnya tenggelam dalam kegelapan total. Hanya sabuk ekuator sempit yang mengalami siklus yang malam cepat, tetapi dengan matahari selalu dekat cakrawala, mirip dengan fenomena di wilayah kutub bumi. Ketika Uranus menyelesaikan setengah orbitnya, kutubnya bertukar kondisi, yang tadinya terang menjadi gelap dan sebaliknya. Setiap kutub menghadapi 42 tahun cahaya matahari terus-menerus, diikuti 4 dekade malam abadi. Bayangkan dunia di mana senja berlangsung selama beberapa generasi. Paparan yang tidak merata terhadap panas bintang ini menciptakan keunikan atmosfer yang tidak ditemukan di benda langit lain. Selama equinox, ketika matahari berada di atas ekuator, Uranus mengalami siklus yang malam yang lebih konvensional, sebentar menyerupai planet lain. Equinox terakhir Uranus terjadi pada 7 Desember 2007, dan yang berikutnya diperkirakan terjadi pada tahun 2049. Menariknya, meskipun daerah kutub menerima lebih banyak energi matahari sepanjang tahun, suhu tertinggi justru tercatat di ekuator planet ini. Alasan dibalik fenomena ini masih menjadi misteri. Demikian pula, kemiringan sumbu ekstrem Uranus tetap belum memiliki penjelasan pasti. Salah satu hipotesis menyatakan bahwa tabrakan dahsyat dengan protoplanet selama pembentukannya mungkin telah mengubah orientasinya. Alternatifnya, interaksi gravitasi dengan raksasa gas lainnya di tata surya mungkin memengaruhi sumbunya. Sebuah perjalanan penuh rintangan seperti yang kita ketahui. Uranus jauh dari dunia tanpa keunikan. Justru, keunikannya sangat menarik. Namun, ada alasan jelas mengapa hanya satu misi luar angkasa yang pernah mencoba mencapainya hingga saat ini. Tantangannya sangat besar, terletak sekitar 3 miliar kilometer atau 1,8 miliar mil dari matahari. Uranus 20 kali lebih jauh daripada bumi. Akibatnya, sebuah pesawat ruang angkasa bisa membutuhkan waktu hingga 15 tahun untuk mencapainya, tergantung pada manuver bantuan gravitasi antar planet untuk mendapatkan kecepatan. Rintangan kritis lainnya adalah energi. Dengan sinar matahari yang sangat redup di wilayah ini, panel surya
surya menjadi tidak praktis, mengharuskan penggunaan generator nuklir, sistem yang lebih kompleks, berat, dan mahal untuk dikembangkan serta dioperasikan. Dan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, berat adalah faktor penentu dalam biaya misi. Bagi agensi antariksa, menambah pengeluaran yang sudah tinggi adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Bagaimanapun, salah satu tantangan terbesar dalam eksplorasi kosmos tetaplah, hampir selalu, anggaran yang tersedia. Badan antariksa perlu menyajikan argumen yang kuat untuk membenarkan biaya tinggi misi dan dengan demikian memastikan pendanaan pemerintah. Tantangan tambahan yang telah kami bahas dalam video sebelumnya tentang wahana Voyager adalah kompleksitas komunikasi dengan pesawat ruang angkasa yang berada pada jarak yang sangat jauh dari planet kita. Untuk menjalin kontak dengan pesawat yang menjelajahi raksasa es, diperlukan peralatan antena parabola berukuran besar yang mampu mengirimkan sinyal cukup kuat untuk mencapai bumi. Secara alami, hal ini akan meningkatkan berat dan ukuran pesawat ruang angkasa secara signifikan, di samping tantangan teknis yang terlibat dalam pengiriman dan penerimaan data pada jarak sejauh itu. Sinyal radio membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk menempuh jarak antara pesawat ruang angkasa dan bumi, yang berarti komunikasi lengkap akan memakan waktu sekitar 40 menit, sangat lama dalam hal operasional. Karena itu, misi ke Uranus mengharuskan pesawat diprogram untuk menjalankan tugas-tugas kompleks sepenuhnya secara mandiri, tanpa kemungkinan intervensi manusia secara real-time. Apa yang mungkin terlihat sederhana, sebenarnya tidak. Bayangkan pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan lebih dari 20 km di ruang antar bintang. Penyimpangan hanya 1 mm ke arah manapun bisa berakibat fatal. Selain itu, ada kendala kritis lain yang sering diremehkan. Mempertahankan tim insinyur dan operasi yang sama, tetap berkomitmen pada misi selama seluruh siklus hidupnya. Periode ini bisa berlangsung hingga 1 dekade, sejak peluncuran hingga tiba di planet tujuan. Meskipun terlihat seperti detail, faktor manusia ini pernah menjadi penentu pembatalan berbagai misi dan penundaan lainnya selama bertahun-tahun, hanya karena tim yang memulai proyek bukanlah tim yang menyelesaikannya. Data dan sistem yang penting sering hilang selama transisi antara tim teknis. Hal ini terjadi pada wahana Voyager yang menggunakan kaset VHS untuk mengirimkan gambar, diproses oleh program khusus di bumi. Mesin yang bertanggung jawab untuk mendekode, perangkat lunak, dan para ahli yang mengoperasikan sistem tersebut sudah tidak tersedia lagi. Karena itu, saat ini tidak mungkin untuk memulihkan gambar baru dari kamera Voyager, meskipun masih berfungsi. Situasi serupa terjadi dengan misi Artemis Persephone yang bertujuan membawa generasi baru astronaut ke bulan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa wahana antariksa dan teknologi dari tahun 1960-an tidak bisa begitu saja direplikasi. Penjelasannya sederhana, pengetahuan itu telah hilang. Para profesional yang menguasai kode, kata sandi, desain, dan perhitungan matematis sudah tiada. Sebagian dari mereka telah meninggal puluhan tahun lalu, sementara yang lain mengganti sistem seiring waktu. Informasi tersebut lenyap, membuat mustahil untuk membangun kembali wahana yang melakukan pendaratan pertama di bulan. Menyikapi hal ini, bahkan sebelum menentukan instrumen apa yang akan dibawa dalam misi potensial ke Uranus, NASA perlu menangani masalah ini sebagai prioritas. Uranus dan Neptunus masih menjadi planet yang paling sedikit dipelajari di tata surya, dan badan antariksa itu telah bekerja selama bertahun-tahun untuk merancang dasar eksplorasi mendetail terhadap dunia tersebut. Pada 2017, sebuah studi NASA menekankan kebutuhan untuk meneliti kedua planet tersebut. Tantangannya, bagaimanapun, adalah kurangnya sumber daya untuk mengirim dua misi mahal secara bersamaan. Sekarang, pilihan harus dibuat. Salah satu kemungkinannya adalah mengintegrasikan misi ini dengan kunjungan ke objek sabuk Kuiper. Opsi lainnya adalah fokus hanya pada satu dari dua raksasa es tersebut. NASA selalu menganggap Uranus dan Neptunus sama-sama menarik dari sudut pandang ilmiah, tetapi laporan baru dari OPAG, Outer Planets Assessment Group, membawa perubahan radikal. Neptunus kini muncul sebagai prioritas. Tapi mengapa Neptunus dan bukan Uranus? Jawabannya terletak pada Triton, bulan utamanya. Keputusan ini mengejutkan, mengingat hingga baru-baru ini Uranus memimpin persaingan untuk menjadi target misi luar angkasa berikutnya. Kedua planet ini menarik minat yang besar. Voyager 2 mengungkapkan bahwa Neptunus lebih dinamis daripada Uranus, tetapi observasi terbaru dari Hubble dan teleskop darat menunjukkan bahwa Uranus mungkin sama, atau bahkan lebih aktif daripada tetangganya. Selain itu, sistem bulan Uranus tetap menjadi yang paling sedikit dieksplorasi di tata surya, sebuah faktor yang sebelumnya menyeimbangkan daya tarik Triton, bulan besar Neptunus. Jarak yang lebih dekat ke Uranus selalu menjadi keunggulannya, memungkinkan waktu perjalanan yang lebih singkat dibandingkan dengan
dengan Neptunus. Namun, OPAG menolak solusi setengah hati, seperti misi terbang lintas ganda. Bagi kelompok ini, satu-satunya opsi yang layak adalah misi flagship, sebuah pengorbit seberat 7 ton dengan probe atmosfer yang mampu mempelajari secara mendalam salah satu raksasa es dan sistem bulannya. Dengan sumber daya terbatas untuk 2 misi, pilihannya berkurang menjadi Uranus atau Neptunus. Di satu sisi, bulan-bulan Uranus adalah misteri yang hampir lengkap. Di sisi lain, Triton menonjol sebagai dunia samudera potensial dengan tanda-tanda air di bawah permukaannya. Aspek inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan. Komunitas ilmiah yang fokus pada Ocean Worlds memilih Triton sebagai salah satu target paling menjanjikan di tata surya. Triton, yang mungkin merupakan objek sabuk Kuiper yang ditangkap oleh Neptunus, bisa menyimpan samudera internal mirip dengan Pluto. Satelit ini bergabung dengan Europa, Ganymede, Enceladus, dan Titan dalam daftar Ocean Worlds, benda langit yang, karena potensi habitabilitasnya, menjadi prioritas utama bagi NASA. Menurut informasi dari OPAG, misi besar NASA berikutnya setelah Europa Clipper kemungkinan adalah sebuah penyelidikan untuk mengorbit Neptunus. Namun setidaknya dalam 2 dekade mendatang, tidak ada rencana konkret untuk misi yang dikhususkan untuk Uranus, meskipun beberapa ilmuwan mendesak agensi antariksa untuk memprioritaskan planet ini. Studi terbaru tentang eksoplanet menunjukkan bahwa Uranus memiliki karakteristik yang mirip dengan sebagian besar dunia yang ditemukan di sistem bintang lain, menunjukkan bahwa ia mungkin mewakili jenis planet yang paling umum di galaksi kita. Namun, belum ada proposal definitif yang diajukan hingga saat ini. Akankah kita segera memiliki misi antariksa yang berfokus pada Uranus? Apakah Anda percaya bahwa planet ini harus mendapatkan lebih banyak perhatian? Bagikan pendapat Anda di komentar.